Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati untuk Ibu Nisa selaku guru Bahasa Indonesia di kelas 11 RPL 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan hidayahnya. Kita masih dapat menghirup nafas segar, kita masih dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Selain itu juga kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antaranya ada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih terus diberi kesempatan dan masih bisa melanjutkan aktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, di dalam video YouTube ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah agama tentang menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 91 yang artinya adalah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Islam sejak kedatangannya mempunyai tujuan yang sangat indah, yaitu membangun masyarakat yang ideal, penuh dengan keutamaan, jauh dari kehinaan, saling tolong-menolong atas dasar ketakwaan dan kebaikan, serta saling berwasiat dengan kesabaran dan kebenaran. Islam juga mengajarkan agar setiap muslim menghias dirinya dengan akhlak mulia, dan di antara yang mulia itu adalah menepati janji. Teman-temanku dan sahabat-sahabat YouTube Raffi Fakhri Alauddin, menepati janji Allah dan Rasulnya adalah pokok fondasi diri dari semua janji. Bila seseorang berhasil menepati janji Allah dan menepati janji Rasulnya, maka ia akan berhasil pula dalam menepati janji lainnya. Sebaliknya, bila ia gagal memenuhi janji Allah dan Rasulnya, maka ia adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki janji dan keamanan. Karena antara janji dan keimanan saling berhubungan berdasarkan ayat dari Quran surat Al-Baqarah. Adapun yang dimaksud dengan janji Rasul adalah mengikuti perintah, sirah dan konsep kehidupannya. Tidak diragukan lagi, menepati janji selain tanda dari keistiqomahan, ia juga merupakan tiang dari kepercayaan seseorang. Kalau menepati janji tidak ada, maka keistiqomahan pun tidak ada. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga mencela mereka yang mengkhianati amanat, sebagaimana telah disampaikan di Quran surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya.
Berbicara tentang amanah, amanah itu berjalan dengan lurus dengan apa yang disebut janji. Amanah adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amanah tak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Mulai dari hal yang terkecil, seperti perintah mengambil suatu barang, sampai kepada hal seperti amanah mengemban sebuah jabatan. Amanah juga menjadi tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai hambanya. Dalam pengertian yang luas, amanah adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula dan dapat disebut juga sebagai tugas keagamaan atas dasar kemanusiaan. Sedangkan dalam pengertian yang sempit mencakup berbagai hal, di antaranya menyimpan rahasia orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepadanya. Itu adalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan orang-orang munafik, yakni apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia khianat. Sedangkan Allah memberikan azab kepada orang-orang munafik seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 73 yang artinya adalah, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi tidak pernah mengkhutbahi atau menceramahi kami kecuali beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan, pengabaian amanah adalah sebab terjadinya kerusakan dalam hubungan manusia. Amanah menjadi jaminan terpeliharanya keselamatan sebuah hubungan dan hilangnya amanah akan merusak hubungan tersebut. Jika diamanahi suatu benda, maka jagalah benda itu dengan sepenuh hati dan dengan hati-hati, karena hal ini memiliki konsekuensi yang sangat berat di hari kiamat kelak. Dari Abu Humaid As-Sail berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, kalau seseorang di antara kamu mengambil barang sesuatu dari harta itu yang bukan haknya, niscaya dia akan datang kepada Tuhan di hari kiamat memikul apa yang dikhianatinya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan amanah yang dihadapkan kepada para pemimpin, sebuah kelompok besar, sebuah instansi yang besar, maupun sebuah kelompok yang kecil, penting harus ditunaikan karena akan dipertanggungjawabkan di dunia kepada rakyat ataupun anggota dan tentu saja kepada Allah di akhirat kelak. Ada suatu kisah pendek yang dimana diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika perang Khaybar. Datanglah sekelompok orang dari sahabat Nabi sambil berteriak, Fulan telah mati syahid, Fulan telah mati syahid, hingga mereka melewati salah seorang lalu berkata, Fulan telah mati syahid. Nabi lalu menyela seraya bersabda, sekali-kalinya tidak, sekali-kalinya tidak, sesungguhnya aku melihat orang itu ada di neraka disebabkan oleh baju yang ia kenakan adalah hasil dari mencuri. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 323. Merujuk pada kisah sebelumnya, sungguh miris seseorang yang telah ikut dalam peperangan membela Islam harus masuk ke dalam neraka hanya karena sebuah jubah yang ia korupsi. Lantas bagaimana nasib mereka yang mengambil hak orang lain yang melebihi jubah kecil itu? Wallahu a'lam. Selain itu juga, ungkapan yang menyebutkan bahwa janji adalah hutang. Oleh karena itu, kita harus memenuhinya. Di samping itu, janji juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh karena itu. Siapa saja yang telah berjanji kepada sesama manusia, entah itu berkenan dengan janji membayar hutang, memenuhi undangan berkumpul di suatu tempat, dan lain sebagainya, maka janji-janji itu harus kita penuhi dan tidak boleh kita ingkari. Termasuk menepati janji yang perlu diperhatikan adalah membayar hutang. Karena membayar hutang memiliki kedudukannya yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang telah berhutang, hendaklah ia berusaha melunasinya sekuat tenaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, marilah kita
sebagai umat muslim yang taat kepada Allah dan Rasul. Penuhilah janji-janji kita dan marilah kita melaksanakan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi yang tidak melaksanakan amanat dan tidak ada keislaman bagi yang tidak memenuhi janji. Sekian ceramah singkat dari saya. Sekiranya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.